Kembali di Ayu Siang, pemirsa, 14 orang pria di Aceh memperkosa anak di bawah umur. Dari 14 pelaku, 5 orang masih dikejar polisi. Sembilan pelaku pemerkosaan ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh. 9 pelaku tega mencabuli remaja di bawah umur. Bahkan polisi masih mengejar 5 pelaku lain yang juga memperkosa gadis yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa berawal saat korban keluar dari rumah untuk membeli bakso. Namun karena hujan, korban berteduh di sebuah bangunan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang melihat korban pun menyikapnya selama 2 hari. Kemudian 14 orang dengan tega memperkosa korban secara bergantian di sebuah kamar yang terdapat di kafe. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban berhasil pulang dan menceritakan kejadian ke ibunya yang langsung melapor ke polisi. Selain mengejar pelaku, bersama dinas terkait, polisi juga memberikan pendampingan pada korban. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pemerkosaan ini, kami sudah terhubung dengan AKP Mahfud, Kasat Reskrim Polres Nagan Raya. Halo, selamat siang Pak Mahfud. Halo, selamat siang Pak Mahfud. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, kabarnya 5 orang pelaku masih dalam pengejaran. Apakah seluruhnya sudah berhasil ditangkap hingga hari ini? Iya, dapat saya informasikan untuk ke-9 tersangka sudah kita amankan, sedang yang lain lagi kita upayakan. Namun insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan dapat kita amankan. Pak Mahfud, ini hubungan korban dengan belasan pelaku, apakah sebelumnya mereka saling mengenal atau seperti apa Pak Mahfud? Hubungan mereka tidak ada saling kenal. Mereka tidak saling kenal. Korban pas dari rumah keluar beli bakso, karena hujan dia berteduh, disapa oleh 2 orang pelaku. 2 orang pelaku selanjutnya mengajak memaksa mereka ke sebuah kafe. Di kafe tersebut disekap dan pelaku mengajak kawan-kawannya, lebih kurang 14 orang untuk melakukan hal tersebut. Iya, ya. Pak Mahfud, ini penyekapan dan pemerkosaan dilakukan di sebuah kafe, dan apakah pemilik kafe ini menjadi salah satu pelaku yang ikut memperkosa? Enggak, kalau pemilik kafe pada saat itu kebetulan di luar tidak ada pemilik kafe. Jadi selama 2 hari sang korban disekap, pemilik kafe tidak mengetahui adanya kejadian tersebut? Tidak mengetahui, karena pemilik kafe itu udah ditinggalin hampir 2 minggu, 3 minggu itu. Kosong. Ya. Nah, ini kan 2 hari korban tidak pulang. Apakah ada upaya dari keluarga atau kerabatnya untuk mencari atau melaporkan ke polisi? Keluarga pada saat itu belum melapor ke polisi. Tapi setelah 2 hari pencarian dari keluarga, setelah dapat anaknya, mamanya berbicara dengan anaknya, anaknya mengatakan dia disekap, langsung mamanya ke ibunya ke Polres melapor. Setelah kita terima laporan, langsung kita lakukan penindakan terhadap pelaku. Nah, ini kabar juga kami dapat bahwa sang korban ini, sang anak ini pulang begitu saja ke rumah. Apakah ia berusaha melarikan diri? Apa memang dilepas oleh 14 pelaku tersebut? Dia dilepas sama pelaku. Jadi tidak ada upaya penyekapan kembali untuk si anak seperti itu? Tidak. Mereka melepas, setelah mereka melakukan kegiatan itu, mereka melepas anak ini pulang ke rumah dalam kondisi ya bisa kita katakan trauma. Nah, kondisi korban saat ini bagaimana selain trauma, Pak Mahfud? Kondisi korban sudah membaik karena kita tetap memotivasi dia melalui pendampingan dari instansi terkait. Ya. Nah, kalau pendampingan sejauh ini dari pihak kepolisian seperti apa Pak Mahfud, mengingat pelaku sangat banyak, traumatis, dan ada sebagian orang yang masih kabur seperti itu? Iya, kalau dari pihak kepolisian kan kita tetap menyemangati dia kan, kita tetap ke keluarga dan ke si korban kita tetap memberikan bahwa terhadap si pelaku tetap kita akan hukum seberat-beratnya. Nah, saat ini upaya pencarian atau pengejaran para pelaku yang masih kabur seperti apa Pak Mahfud?
Kita membagi ada beberapa tim di sini. Barusan ada informasi dari lapangan. Ada 2 tersangka baru diamankan. Menyusul ada tim lain yang lagi bergerak ke TKP tempat persembunyian yang lain. Nah, Pak Mahfud, ketika 14 orang ini melakukan pemerkosaan penyekapan, apakah mereka di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obat terlarang? Tidak. Mereka tidak di bawah pengaruh minuman keras ataupun narkoba. Karena habis selepas kita lakukan penangkapan, kita lakukan tes urin. Kita tes urin semua negatif. Lalu Pak Mahfud, apa ancaman atau sanksi hukuman untuk para pelaku? Di sini kan ada 2 undang-undang yang harus kita kenakan, baik kanun maupun undang-undang perlindungan anak. Kita tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini JPU. Kita nanti berkoordinasi agar kita memberikan efek jera bagi si pelaku dan pembelajaran bagi yang lain. Kita berupaya hukuman semaksimal mungkin, seberat mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mahfud atas informasinya. Semoga seluruh pelaku segera tertangkap dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Terima kasih Pak Mahfud. Sama-sama. Ya, pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang melakukan aksi pemalakan atau pungli terhadap sopir truk di Simpang 44 Desa Talang Selungko, Kabupaten Bungo, Jambi. Sebelumnya viral, seorang sopir yang menjadi korban pemalakan sempat merekam aksi saat diminta uang oleh pelaku. Viral di media sosial adanya pemalakan dan pungli yang dilakukan terhadap para supir truk yang menuju PT Jamika Raya di Kabupaten Bungo, Jambi. Tim kepolisian dari Polres Bungo dan Polsek Palayang bergerak cepat dengan berkoordinasi melalui pihak desa dan perusahaan untuk menangkap para terduga pelaku. 4 orang pelaku yang merupakan warga Desa Talang Selungko, Kecamatan Palayang, Kabupaten Bungo, Jambi ditangkap. Polisi dapati barang bukti uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 dari saku kantong celana pelaku. Aksi pemalakan atau pungli dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan atas perintah desa maupun orang lain. Dari warga tempat oknum yang juga pemalakan sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan untuk memberikan deterrence efek, dan kita sudah menyampaikan kepada pihak dusun maupun pihak-pihak terkait serta transportir maupun perusahaan untuk menginformasikan apabila masih ditemukan lagi pungli atau pemalakan liar di dusun Talang Selungko. Pelaku memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama warga Kabupaten Bungo yang telah resah akan video viral ini. Dirinya dan yang lain berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi dan menjamin keamanan para sopir truk yang melintas di desanya. Saat ini keempat pelaku masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Polsek Palayang untuk proses lebih lanjut. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, merasa ditelantarkan hingga terpaksa putus sekolah, 2 kakak beradik di Salatiga, Jawa Tengah menggugat ayah kandungnya. Total gugatan material dan imaterial yang diminta sebesar Rp6,7 miliar. Dian Ayu bersama kuasa hukumnya nekat menggugat ayah kandungnya ke Pengadilan Negeri Salatiga. Kejadian ini bermula saat tahun 2013 ayah dan ibu kandung Dian Ayu bercerai karena sang ayah berselingkuh. Sebelum bercerai, kehidupan keluarga Dian Ayu berkecukupan dengan memiliki kafe, tempat karaoke, dan rumah indekos. Namun sejak bercerai dan membagi harta gono gini, sang ayah pun menikah dengan selingkuhannya dan tidak peduli dengan kedua anaknya. Sang ayah tak mau lagi membiayai Dian Ayu dan adiknya, Dion Bagas. Akibatnya, kakak beradik ini pun putus sekolah di bangku SMP dan SMA. Selesai melaksanakan persidangan dengan agenda mediasi. Kebetulan mediasi yang diampu oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Salatiga, kami menghadirkan prinsipal klien kami, Mbak Dian sama Mas Dion. Pelajaran buat maksudnya untuk orang tua yang problem seperti saya ya udah pisah, tanggung jawab bapak itu tetap
harus dijalankan dan ya nggak cuma itu aja ya. Kini, kedua kakak beradik mengajukan gugatan material senilai 1,7 miliar rupiah dan gugatan imaterial senilai 5 miliar rupiah. Total gugatan keduanya kepada ayah kandungnya senilai 6,7 miliar rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainis melaporkan. Pemirsa, berbekal surat lusuh yang diposting di media sosial, seorang anak bertemu dengan ibu kandungnya setelah terpisah 30 tahun. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.